Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama izinkan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lewati. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menggapai harapan-harapan kita yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Ada sebuah janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang berisi tentang adanya janji pembebasan dari api neraka. Bahwa ada orang-orang yang akan mendapatkan pahala terbebas dari api neraka. Dan tentu semuanya kita ingin. Mustahil ada di antara kita yang menganggap ini hal-hal yang biasa-biasa saja. Mustahil. Semua kita ingin masuk surga dan otomatis semua kita ingin terbebas dari siksa api neraka. Izinkan saya membacakan hadis tersebut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه. Lebih kurang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila di awal malam daripada bulan Ramadan, suffidatis syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, wa maradatul jin, raja-raja jin dibelenggu, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, tidak satu pun pintu dibuka. Dibuka pintu-pintu surga, tidak satu pun ditutup. Wa yunadi munadin, ada malaikat yang memanggil, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang suka berbuat baik, aqbil, lanjutkan kebaikan tersebut. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang-orang yang suka berbuat jahat, aqsir, kurangi. Kenapa? Walillahi utaqa'u minan nar, setiap malam itu ya Allah menentukan ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam, wahai pemirsa. Setiap malam ada hamba-hamba Allah yang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang terbebas dari api neraka. Pertanyaannya, apakah kita semuanya
bisa dapat itu? Pasti kita bertanya seperti itu. Saya dapat nggak sih ya pahala terbebas dari api neraka? Nah, ini tergantung dengan cara dia menjalankan ibadah puasa. La'allakum tattaqun sendiri mengandung arti semoga, agar, artinya belum tentu orang yang berpuasa di Ramadan itu selepas itu pasti menjadi orang yang bertakwa, belum tentu. Kenapa? Bergantung dari cara dia berpuasa, pemirsa sekalian. Bagaimana dia menjalankan ibadah puasanya? Apakah puasanya puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja? Atau puasa yang memang menahan lapar dan haus, menahan syahwat, menahan maksiat dan lain sebagainya? Itu inti dari bagaimana supaya kita mendapatkan maktub, tercatat atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bebas dari api neraka. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Rawahul Bukhari. Artinya siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Qauluz zur ini kata-kata bohong ya, kata-kata bohong, ucapan-ucapan bohong ya, ingkar janji dan sebagainya. Wal amala bih, dan melakukan tindakan-tindakan yang juga menipu, berbohong, bermaksiat ya. Wal jahal, atau tindakan bodoh yang lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Falaysa lillahi hajah. Allah enggak butuh kepada orang tersebut atau dari orang tersebut fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah untuk meninggalkan makan dan minum saja saat berpuasa. Allah enggak butuh puasa orang-orang yang masih berbohong, masih berkhianat, masih berkata kotor, ya, masih berdusta, masih berjanji palsu selama Ramadan. Artinya puasanya sia-sia. Dan itu yang akan menjadi penyebab bahwa nantinya setelah Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini. Kita tidak tahu apakah setelah Ramadan ini kita masih bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ini masih awal Ramadan, masih mungkin kita memperbaiki diri kita, ya. Masih mungkin kita mempersiapkan diri kita untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini. Satu, jaga diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak makan, tidak minum, tetapi puasa kita belum sempurna. Mata kita masih melihat maksiat, telinga kita masih mendengar maksiat, mulut kita masih berbicara kandungannya maksiat, dan itu akan membuat kita sia-sia. Maka disebut ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang suka berbuat baik, lanjutkan, banyaki perbaikan. Para ulama menjelaskan tentang dibukanya pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun pintu surga. Artinya apa? Bahwa kesempatan berbuat baik, peluang berbuat baik banyak sekali di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena memang hawa nafsu kita sedang ditekan. Makan dikurangi, minum dikurangi, kita bangun malam. Itu membuat hawa nafsu kita tertekan, ya, membuat hawa nafsu kita turun, sehingga peluang berbuat baik itu sangat banyak sekali, wahai pemirsa. Jadi jangan disempatkan, jangan dilewatkan, maksud saya, kesempatan untuk terus mengejar kebaikan selama bulan Ramadan. Sekecil apapun kebaikan itu. Bersedekah dengan segelas air, bersedekah dengan sebuah biji kurma pun, kata Rasulullah, bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Apa kata Rasulullah dalam sebuah riwayat? Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu
dari api neraka walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan 1 biji kurma. 1 biji kurma dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membebaskan kita dari api neraka. Apatah lagi setengah kilo biji kurma, sekilo biji kurma, ya enggak? 50 kotak nasi yang kita bagi ke panti-panti asuhan, anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu akan lebih dahsyat lagi janji Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Oleh sebab itu, mari kita kejar. Mari kita raih. Mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini untuk keselamatan kita dari api neraka. Ajak keluarga kita, ajak istri dan anak-anak kita memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Selain tilawah, selain beribadah qiyamul lail, selain membaca Al-Quran, sedekah, berbuat baik kepada tetangga. Lihat tetangga-tetangga kita yang susah, mungkin ada yang membeli beras pun sulit, memberi gula pun sulit. Maka kesempatan bagi kita, saudara-saudara kita, membeli surga, menukar neraka tersebut dengan sekilo beras, dengan sekilo gula, dengan sekilo telur yang kita berikan kepada keluarga dan tetangga kita yang dalam keadaan susah tersebut. Pemirsa sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan tahun ini, sampai kita kepada gelar takwa saat kita keluar dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.